Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sadaqallahul azim. Puji dan syukur tidak bosan-bosannya kita sampaikan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Subuh ini kita masih hidup. Kita masih diberi kesehatan, kesempatan, kekuatan iman untuk menunaikan salat subuh berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di dunia kita selalu bersama ajarannya, di akhirat kita mendapat syafaat dari beliau hendaknya. Firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Inna 'aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Kata Allah, sesungguhnya kami telah menawarkan amanah pada langit, pada bumi dan kepada gunung. Semuanya menolak. Keberatan, merasa tidak mampu. Wahamalahal insan, tapi manusia menyanggupi. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu betul-betul zalim dan jahil. Sekarang kalau kita lihat, amanah itu bukan hanya sekedar mau diterima oleh manusia, diperebutkan. Bahkan menghalalkan segala cara. Seperti bacaka untuk dapat. Itu karaja manusia yang dikatakan oleh Allah zalim dan jahil. Siapa yang dizaliminya? Diri sendiri. Karena amanah itu tidak ringan pertanggungjawabannya besok di akhirat. Apa amanah terberat yang sulit kita nanti mempertanggungjawabkan jawabannya di akhirat? Agama. Ad-dinul amanah. Agama itu amanah.
ikonan repot besok di akhirat. Ada dua hal yang perlu kita pelihara dari amanah agama ini. Pertama, mempertahankan keislaman kita. Ya, gewa Islam da Allah bisa bertahan dalam Islam sampai akhir hayat. Yang kedua itu Islam itu dipegang teguh dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang sulit itu. Mempertahankan Islam sampai akhir hayat belum tentu mudah. Awak kau lun jalele pada ni. Sampai akhir hayat awak lun tentu le. Bahkan ketika awak kamati, disitulah perjuangan terberat. Ketika sakratul maut, disitulah setan habis-habisan. Kau minit-minit terakhir kau kecek setan. Harus dan sasean. Makanya Islam itu kalau tidak digenggam erat, dipegang erat, ketika sakratul maut itu kita habis oleh setan. Itu mengkok diminta dipandu awak 2 kalimat syahadat. Kurang kamati itu dibantu. Karenanya sedang berjuang berat. Kita contohkan di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika nyoba kuasa, Islam itu belum begitu luas. Yang berkuasa Romawi, Nasrani. Tapi ketika Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah, biarlah awak ketek. Ambo tetap siapkan tentara perang. Kalau patut perang mereka saketek bana dilawan. Ya terjadi perang. Karenanya banyak Islam kalah. Banyak nak mati terbunuh, banyak lah lari pulang. 20 orang ditangkap. Dibawa ke halaman istana, dikabek, dijamur. Tentara Islam. Pimpinan perang Nasrani lapor, Tuanku Raja, perang sudah usai. Hasilnya kita menang, Islam kalah. Banyak yang mati kami bunuh, banyak yang lari, dan 20 orang kami tangkap. Yang 20 itu mana? Itu kami jemur, kami ikat di halaman. Ambil 1 orang bawa ke sini. Dijapik seorang tagak di hadapan raja. Anda Islam? Iya. Pejuang Islam? Iya. Anda tahu Islam sudah kalah? Tahu. Bagaimana kalau Anda gabung dengan kami? Maksudnya tinggalkan Islam, masuk Nasrani. Oh, tidak bisa. Kalau Anda mau, saya angkat Anda jadi gubernur di sebuah provinsi. Saya tidak butuh jabatan. Tak sama je orang kini dah barabui untuk dapat jabatan. Tapi menyokok lu. Menghalalkan segala cara. Itu yang terjadi. Kalau Anda mau saat ini mahkota gubernur itu saya pasangkan kepada Anda. Tuanku Raja tidak usah berbasa-basi. Kalau mau membunuh, bunuh saja. Saya tidak meninggalkan Islam. Saya tidak akan masuk Nasrani. Ajudan ambil pedang. Dia ambil pedang, tagak raja dipancung dari raja. Sekali pancung putih.
Karena pedang kau memang untuk memancung-mancung orang saya. Badan rabah kepala tapalan tiang. Hebatnya kapalo nan bagolek lah mati ko bagolek sambil membaca Al-Quran. Adalah putih dari badan bu masih mengajinya. Al-Fajri 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan penuh keridoannya. Fadkhuli fi ibadi, dan masuklah ke dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuk ke dalam surgaku. Biarlah, bunuhlah, pancuanglah putih banadang, wak dempai masuk sarugo. Pertambah berang raja dek mengaji leputih ke perlu mengaji je baru ambil satu orang lagi, japulah seorang lagi. Tagak di hadapan raja. Anda Islam? Iya. Pejuang Islam? Iya. Anda tahu Islam sudah kalah? Tahu. Bagaimana kalau Anda gabung dengan kami? Maksudnya tinggalkan Islam masuk Nasrani. Oh, tidak bisa. Kalau Anda mau, saya angkat Anda jadi gubernur di sebuah provinsi yang sangat luas. Saya tidak butuh jabatan gubernur. Kalau Anda mau, saat ini juga mahkota gubernur itu saya pasangkan kepada Anda. Jangankan itu yang Tuanku Raja tawarkan, mati pun saya siap demi Islam. Nyambil pedang dari raja tagak di pancung putih. Padan rabah, papalan tiang kapalo, masih mengaji walaupun kaji lebih pendek dari tadi. Al-Haqqah 2122. Fahuwa fi 'ishatir radiyah fi jannatin 'aliyah. Dia hidup dalam keridhaan Tuhannya di surga yang sangat tinggi. Tambah berang raja ambil satu orang lagi, tagak di muka raja. Anda Islam? Iya. Pejuang Islam? Iya. Anda tahu Islam sudah kalah? Tahu. Bagaimana kalau Anda gabung dengan kami? Apa maksudnya? Tinggalkan Islam masuk Nasrani. Atau Anda seperti teman Anda yang dua ini? Sudah kami pancung? Bangkit takutnya. Kalau Anda mau, saya angkat Anda jadi gubernur Mesir. Galaknya. Lain eri mati gitu. Kalau Anda mau, saat ini juga mahkota gubernur itu saya pasangkan kepada Anda. Kecilnya Tuanku Raja, saya siap jadi gubernur. Setuju meninggalkan Islam? Iya. Masuk Nasrani? Iya. Ajudan, ambil mahkota gubernur itu. Diambil, diletakkan muka raja. Sambil meletakkan babisi ajudan kau. Tuanku Raja, capek mana Tuanku Raja Wijaya? Berpuluh-puluh tahun baparang jawab menjadi musuh awak, tapi jadi gubernur gini. Kok kawan ambo lebar banyak anak berjuang, dapat. Ambo bukan iri Tuanku Raja, cuma ambo khawatir saja, janjannya berpura-pura. Sebenarnya rencak kejar Raja, rencak awak uji isi dulu. Yo ada uji wak jape kawannya seorang lain, suruhnya menjuang kawannya kok namanya iya sebenarnya. Ayo kejar Raja, ambil satu orang lagi. Tapi seorang lain tagak di samping. Dan ditanya ndak nam baru dijapik ikut yang tadi. Anda betul-betul ingin meninggalkan Islam? Iya. Masuk Nasrani? Iya. Jadi gubernur Mesir? Iya. Ini pedang. Pancung leher temanmu ini. Ambil pedangnya, pancung dia kawan. Barak khianatnya manusia. 10 tahun sama-sama pejuang Islam. Kini takut mati. Ingin dapat jabatan yang luar biasa. Sudahnya panjang kawannya babisi ada ajudan tadi balik Tuanku Raja ambo tambah ndak percaya Tuanku Raja. Baru itu sedang kawannya 80 tahun bakawan namu ajunya memanjuang. Apa
Boleh awak baru berkawan jenyo janjan beko sudah ikut tak kicuh tuang ku rajonya panjuangnya. Labangki lo tak pi rajo ko. Tuan rancak panjuang loli iye dong ku rajo. Yang ambil pedang dari rajo tagaknya panjuang loli iye. Ampe sekali mati. Sama-sama puluhan tahun pejuang Islam ampe kane panjuang 3 kane panjuang komit dalam Islam. 1 setelah menyatakan keluar dari Islam. 3 serugo menanti cie narako. Padahal sama-sama pejuang Islam. Apa yang salah? Imannya tidak mampu menjaga amanah yang diberikan oleh Allah. Nabi ya saja tantangan rintangan nan dihadapinya asalkan untuk agama Allah ndak ada cerita. Ndak ada cerita. Apapun resiko. Tak pernah Nabi seketik ragu. Kenapa? Ini amanah terbesar. Jadi makanya ndak ringan bu, bertahan Islam sampai mati itu ndak ringan. Makanya anak-anak awak bekali awak yakinkan. Awak yakinkan kayaknya inna dina indallahil Islam, agama yang diakui di sisi Allah hanya Islam dari Nabi Adam sampai kiamat. Tidak ada agama selain Islam yang diakui oleh Allah. Yang lain manusia mengakui, Allah tidak pernah mengakui. Kecian kan awak. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sianan cubu-cubu cari agama selain Islam batal, tidak sah, di akhirat dia termasuk orang merugi. Neraka jahanam dapat tinggal. Aja ndak ada. Ingatkan ke mereka. Ini banyak ini. Kuliah ke Jawa segala macam itu kawin jurang pindah kamu. Masuk ajaran niko sudah tunya baptis dia kawan. Tak tanggung-tanggung bekola terkicau seorang gaib di kampung. Tak jadi biarawati. Banyak kasus. Jangan awak kadang juga tiap banyak mendengar muallaf. Nambah pindah menjadi kapi banyak loh. Di barat orang berduyun-duyun masuk Islam kini. Di Inggris nak tanggung-tanggung Islam kini debu. Gereja banyak mati di Bali dia orang Islam. Jadi masjid. Di Australia nak tanggola banyak lado masjid Minang. Gerejanya Bali dia perantau Minang. Jadi masjid Minang. Itu di barat. Di Indonesia parah. Makanya ada ulama mengecian kalau kiamat ladake matahari terbit dari barat terbenam di timur. Apa maksudnya? Salah satu maksudnya kalau kiamat akan datang Islam tu tumbuh subur di barat, habis di timur. Mudah-mudahan tak bersuruh Jawa Islam habis di Indonesia kah? Kini dah mulai kah? Ini namo tinggal namanya aku. Saya ti zamanun ala ummatillah ya bakal Islam illa smuh kata Nabi. Bakal datang suatu zaman tidak kekal Islam melainkan mereknya saja, nama saja. Nabi macam dah mulai di Indonesia. Nah, jadi jangan hati-hati kita, anak-anak generasi kita. Kemudian yang kedua, memelihara amanah Islam itu pegang teguh Islam. Amalkan Islam itu dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ngaku-ngaku Islam saja. Kau Islam ganggang baru. Antara dipacik je indak, ke dipacik mah banyak nan ndak boleh dipacik mah awak yo pada dua, ndak dipacik awak perlu. Ke dipacik mah angin. Maka itulah orang kini. Apa kau saja pilih-pilih kaji lenan cocok perangainya tu santiang buya tu. Tapi kalau tak cocok je perangainya baca dia buya ngecian pandai je. Itu kira jo.
Dia orang banyak ke masjid tak mendengar pengajian menilai buya. Tak perlu dinilai. Sama kaji buya kan kok cara menyampaikan beda kok. Sudah ada waktu dengar elok. Dia mau nak sekolah datang kemari pidatonya nyoba baca di cie dengar. Apa sih arek? Awak bagamu kadang-kadang taka ande-ande awak menyimpan kain bugi. Rancak diakui Islam ku rancak hebat. Kain bugi ku rancak luar biasa. Dek kan ngerancaknya. Bila perlu saya pakai. Bila pakai kalau ada alih-alih adat, pakai. Hari raya tu keluar 2 kali setahun, Idul Fitri, Idul Adha. Kamu nyubiklah dak kawan terkait itu. Bilanya Islam, Idul Fitri cik, Idul Adha cik. Tak tanggung babalin baju koko yang paling rancak, lapik sembayang bas sandang cik. Tak tanggung kopiah baru pula, pakai losal. Dulu lah datang ke tanah lapang, 5 kali sehari semalam tak satu dah mengakolah. Itu kerja manusia. Tak pernah datang ke rumah Allah ke dah. Wajib nanya kerajaan dan sunatnya kerajaan. Mau ketubah raya, mau kecik nyalang ketubah ke. Kau ada nak sembahyang bila pulang. Kau sunat macam. Nak wajib saya nak kerajaan dah cip. Ada nak sembahyang wajib pulang. Ngas tahu siko semua. Orang Manang sembahyang 5 kali semalam puasa bulan Ramadan bergembira datang kemari. Awak mengatang kemari. Begitu ni. Kerana ia banyak dekat itu tu kemana awak? Bagamu takah papayung je dong kaladi hujan lapik di jalan awak nak bawa payung nampak dong kaladi lawe-lawe diambil. Selamat dia nangki ke rumah. Tiba di rumah lagi dibawa dong kaladi kata rumah. Tak di mata tampaknya di keranjang sampah. Sebab sasa awak lah lapedinyo. Kininya kamu nyambil dek kawan tuk palapen sasa. Kalau lah lapeh sasa kamu campaknya. Itu kerja manusia ini. Kok tak sasa? Oi sejadi. Ya Allah ya Tuhan. Ya Allah ya Allah. 3 hari sakit baru dah sajadi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Besok nak pandai macam la ilaha illallah. Doa dia sebentar. Tak tolong ke kawan doanya. Itu apa? Cubanya saya anda Tuhan kau. Lah, tak lagi. Ketika miskin bansai, hai saja dia mendoa dia sebentar ke Tuhan. Dan kok kaya besok ya Allah entahlah. Tak dempa dia berputih waktu tu. Ya waktu tu memang tak pernah berputih-putih. Okey dah tak teka buah ku ini ke kedai. Itu janji nah. Ala kau lah kaya dia ke masjid. Tak datang ke masjid. Kadang-kadang babi ada musala di rumah, pindah pernah sembahyang di musala tu dah. Tioknya tapi sembahyang musala di rumah, pindah pernah sembahyang tu dah. Supaya nampak saya ada orang musala rumah awak. Namu kamu kau di bitu-bitu ni. Allah tu kau mengari setiap tahu Allah. Hati aku untuk apa? Bakar jiwa ani awak. Jalih Allah. Sakit saya berubah kok Allah tahu. Tak bisa kamu kau untuk ambil mungko ke orang. Itu yang kita lakukan. Jadi makanya bapak dan ibu pegang erat agama Allah. Jalankan kewajipan awak. Ndak ada kewajipan yang bagi Allah nambarek dah. Nambarek. Sembayang 5 kali sehari semalam. Tagak, rukuk, sujud, duduk. Bareknya. Tak sabarek membawa puso cik dah. Tak sabarek menjujuang bareh sekaruang tau. 5 kali sehari semalam. Tagak, rukuk, sujud, duduk.
Sembahyang sewa elok dari takbir sampai salam berapa-paling 5 minit. 5 minit sembahyang kali 5 25 minit sehari semalam. Waktunya lagi perai dek tuan 24 jam. Masa 25 minit tak bisa untuk suji ke Allah? Durako. Kufur. Kecuali kau minta doan dan lagi waktu 24 minit kecil Allah. Suji kalian, beribadah kalian 12 jam. Jadi waktu 24 jam, suji kalian 12 jam. Separuhnya minta di Allah. Nak talak wajar. Ikut 25 minit dari 24 jam. Ambo sering mengecek ni. Masuk surga tu tak sulit doh. Jadi sanggak dianggap masuk surga sulit. Allah tu tak zalim. Allah tu pengasih, penyayang. Kerajuan 5 kali sehari semalam dengan baik, insya Allah 60% surga lah di tangan. Kamu kau itu, kalau nan solat kola di kerajuan yang lain menurut yang lain tu. Hanya itu kan ditanya wiswa baru tiba saja di akhirnya, alis sembahyang pak, preso solat diterima solat, diterima semua amal dan mungkin banyak nan wak ndak sadari berasa itu ibadah, tapi lah dinilai oleh Allah sebagai ibadah. Alis sembahyang pak, ndak buat musaji 10 seorang, jangan diarok terdapat pahala segadang kuku buah. 10 buat musaji seorang. Tapi semayang tak, sekarang kuku nak dapat apa? Jadi untuk itu, bapak-bapak dan ibu, tidak ada nambaliknya perintah Allah puasa pagi sampai sanjo 30 hari. Nak teka saya tak lo. Zakat 2,5%. Kondisi junjung kepala lembaga tu kapir. Sosialisasi zakat kasih tu karena pegawainya kan banyak Islam umumnya kan. Oh bagus itu pak, bagus. Saya bantu nanti nyampaikan kepada karyawan saya. Masa 2,5% nggak mau kami pak, 10% gaji kami untuk dewan gereja kata. Marah itu pak. 10% untuk dewan gereja pak. Awak 2,5%, mai gak lo nak. Sekali lo biar zakat. Haji kalau mampu. Jadi untuk itu, bapak-bapak dan ibu, ikut amanah besar, perlu pelihara, perlu kita tunaikan. Pelihara keislaman awak sampai akhir hayat, kita tunaikan ajaran Islam. Allah tidak meminta lebih dari kemampuan yang kita miliki. Sehingga diperintah awak nan talok de awak seh. Kerajuan nan wajib, nan sunat ia barat talok. Tak wajib lo sado itu, nan sunat barat talok. Di kerajuan saya itu doa dengan baik, jauhi dosa-dosa besar, insya Allah kita akan diselamatkan Allah di dunia kini dan di akhirat nanti. Bapak dan Ibu, demikian pengajian kita mudah-mudahan bermanfaat. Terlebih dan terkurang banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.